Baik, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanya karena kasih setianya, saat ini kita boleh memasuki dan berada di minggu terakhir di bulan Maret 2021. Terlebih lagi, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk beribadah. Karena itu mari siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang baik, amat baik dan luar biasa. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh mengistirahatkan tubuh kami. Dan pagi hari ini boleh bangun dalam tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru dan semangat yang baru datang dari Tuhan. Kami akan membawa korban persembahan dan pujian kami padamu dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, baik yang kami sadarin atau tidak kami sadari Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu akan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ibadah pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Engkau mengurapi ibadah ini, sehingga ibadah ini pada pagi hari ini menjadi ibadah yang penuh kuasa. Dan lawatan Tuhan sempurna pada pagi hari ini. Sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit akan pulang dengan membawa kesembuhan yang sempurna. Yang beban berat diberikan kelegaan. Kepala yang tertunduk, Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baru dan pengharapan yang baru, yang lemah Tuhan kuatkan. Mari Roh Kudus, kami juga mohon setiap penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan memberkatinya. Baik itu worship leader, seluruh singer, pemain musik, pemandu multimedia, kameramen, soundman, Tuhan memberkatinya. Juga seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan pada pagi yang diberkati, sehingga dapat dipergunakan sebaik mungkin. Dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Iwan Cahyadi, yang pagi hari ini Kau utus menjadi saluran berkat bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu dengan urapan surgawi. Dan roh hikmat, marifat, dan pewahyuan menyertai pelayanan hamba-Mu. Sehingga Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap perkataan yang terucapkan bukan lagi kata-kata manusia, melainkan firman Tuhan yang tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi. Tuhan juga memberikan hikmat dan pengertian. Juga pendengaran yang bertajam. Jika ketika firman ditaburkan, maka firman itu boleh jatuh di tanah hati yang subur. Dan firman itu boleh menjadi penerang di dalam jalan hidupnya. Sehingga hari lepas hari kami boleh menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai pada kesudahannya. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah, juga anasir-anasir kuasa kegelapan yang mencoba merebut firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau saat ini telah memerintahkan pasukan malaikat tunggaka perkasa untuk berkemah di sekeliling kami, melindungi kami. Dan tiang awan, tiang api senantiasa membentengi kami.
sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu jalannya ibadah, dan tidak ada juga yang mengganggu damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga kami akan siap untuk memulai ibadah ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua yang siap untuk memulai ibadah ini, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Saya menyapa, puji nama Tuhan jika hari ini kita ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik sekali buat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Mari bersama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Batu penjuru, darimulah keselamatanku, amin. Yang menang kalahkan maut, Kau penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Dia adalah Allah yang agung, Dia adalah Allah yang perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita juga akan ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kau yang layak Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami. Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak terima segala puja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya dan jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Hosana bagi-Mu. Katakan bersama. Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi-Mu.
hamba syukur kami, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami, sucikan kami. Biarlah hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami memuji kebesaran-Mu. Biar mata kami memandang betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau yang termulia. Kami bersyukur Bapa. Biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biar tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terus people, Jemaat Bogor, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan siap akan memasuki mendengarkan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita sebelumnya masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sabda-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini, sampaikan dengan kata-kata yang sangat-sangat sederhana, sehingga kami boleh mengerti, dan kami percaya benih firman-Mu tidak akan pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami semua yang hadir, bahkan juga dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema pada hari ini saya diberikan yaitu rendah hati dan sabar. Ini suatu tema yang luar biasa yang menyangkut kehidupan saya. Baru kemarin ini, dalam minggu kemarin ini, nanti saya akan menjelaskan, kita akan membahas ini ada 3 poin. Dan nanti poin kedua saya akan menjelaskan kesaksian di mana saya menghadapi masalah ini sesuai dengan tema rendah hati dan sabar. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Allah menghargai pertobatan dan kerendahan hati. Bahkan kepada orang-orang yang tadinya mempraktikkan hal-hal yang jahat di hadapannya.
Ya. Akan tetapi apabila mereka bertobat dan rendah diri di hadapan Allah serta memohon belas kasihannya, tentu Allah akan mengampuni dan memulihkan keadaannya. Apakah dampak dari kerendahan hati? Saya di sini akan membagikan 3 hal. Yang pertama, kerendahan hati dan sabar membimbing seseorang ke jalan yang benar. Kita akan membaca dalam firman Tuhan di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Perikop di atas di Alkitab saudara, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan utus Nathan kepada Daud, datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur dari pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal ini, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kita tahu kisah ini, yaitu Daud melakukan kesalahan, melakukan dosa, di mana Daud melakukan rencana yang jahat kepada orang tentaranya, yaitu siapa? Uria orang Het. Di mana saat itu kita lihat di pasal 11, nanti Bapak Ibu bisa membaca, Daud di atas soto, batal bangun pagi, di atas sotohnya, di atas istana, dia melihat Batsheba sedang mandi, dia menginginkan Batsheba, dipanggilnya, dan dia menghampiri Batsheba, sehingga Batsheba mengandung. Setelah dia mengandung, Daud mau cuci tangan. Dia manggil untuk Uria pulang dari medan perperangan dari Bani Amon. Dia suruh pulang untuk menghampiri istrinya dengan maksud dia bisa berhubungan dengan istrinya sehingga mengandung, dia cuci tangan. Tapi ceritanya lain. Malah Uria orang Het ini dia tidak mau pulang. Dia bilang tidak pantas, sedangkan teman-temannya di dalam medan peperangan, sedangkan dia harus enak-enak di rumah dengan istri. Dia tidak mau, dan dia tetap tinggal di kemah. Dan Daud menyiasat lagi, dia mengajak untuk mabuk supaya dia bisa pulang, tapi dia juga tidak mau. Akhirnya siasatnya lagi yang lebih kejam lagi, yaitu apa? Dia meminta panglimanya untuk mengirim dia di medan peperangan di barisan yang paling depan, sehingga Uria orang Het itu mati oleh pedang Bani Amon. Dan di sini Tuhan melihat kejahatan Raja Daud ini. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Seperti yang kita baca, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota yang kaya dan yang miskin. Yaitu ini siapa? Yaitu Daud. Daud orang yang kaya, dia raja, dia punya segalanya, dia memiliki semuanya. Tapi yaitu si miskin itu seorang kaya, yang si miskin yaitu Uria, yang hanya punya seorang istri, yang satu-satunya yang sayangi. Si kaya punya sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ya tadi si Daud, si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dipeliharanya anak domba itu. Menjadi besar bersama-samanya dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum daripadanya, dan tidur pangkuan seperti seorang anak perempuan baginya. Ya, dia cuma satu-satunya loh yang dia sayangi, yaitu istrinya, tapi direnggut, diambil oleh Daud. Ya, lalu Daud setelah Daud ditegur oleh Nathan, Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, ya ayat 5, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ini, Daud sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak sadar, itulah dosa. Kalau kita melakukan dosa, iman kita, itu rohani kita akan tertutup oleh dosa. Hati-hati.
Banyak orang melakukan dosa, tidak sadar, tidak peka, kalau tidak ditegur oleh firman. Karena kita berbuat dosa, dan Tuhan menghukum orang-orang, Tuhan tidak mau menghukum orang-orang yang berdosa. Dia mengirim hambanya, yaitu Nabi Nathan, untuk menegur dia, supaya ia bertobat. Dan untungnya, Daud itu, yang di sini dikatakan di ayat 7, kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Dia tidak sadar setelah dia mengatakan engkaulah orang itu menusuk hatinya. Dan dia baru sadar. Dan di sini Tuhan memperingatkan, jangan sombong. Engkaulah yang Tuhan pilih. Engkaulah yang Tuhan panggil. Engkaulah Tuhanlah yang memberikan segalanya. Jangan sombong. Kebanyakan orang kalau sudah di atas, mereka punya kekuasaan, kedudukan, kekayaan. Mereka lupa. Dia dapat melakukan kehendak hatinya. Hati-hati. Untungnya Daud mau bertobat dan dia mau sadar akan teguran Nabi Nathan. Kebanyakan dari kita masa bodoh. Berlapis, hatinya akan menjadi keras. Hati-hati. Maka tidak ada lagi yang bisa dibilangin. Dia tidak akan mendengar apa yang firman katakan. Hati-hati dengan itu. Jadilah peka. Bergantunglah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang Allah yang mengasihi kita. Dia tidak mau setiap umatnya binasa dan berdosa. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepadanya. Tidak pada yang lain. Di mana Tuhan Yesus mengirim umatnya. Seperti juga mengirim nabinya. Begitu juga pada pagi hari ini. Jika kita melakukan dosa kesalahan. Dengar firman. Koreksi diri kita. Apakah ada kesalahan dalam hidup kita? Jikalau ada kesalahan. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Berubah. Meminta ampun. Tangannya selalu terbuka bagi saudara dan saya. Ya, kita masuk dalam poin kedua. Sikap rendah hati dan sabar membantu kita pada masa yang sulit. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati dapat sangat membantu kita ketika menghadapi tantangan berupa kesulitan sewaktu ada malapetaka. Kerendahan hati membuat orang sanggup bertahan serta bertekun dan melanjutkan pelayanan kepada Allah. Ini yang saya ceritakan. Baru minggu kemarin, saya bermasalah, saya ada urusan dengan kepolisian. Ya, di Mabes Polri. Saya seminggu dipanggil karena kami dijadikan tersangka. 7 orang dan 2 sudah ditahan di dalam selama 2 bulan. Sebenarnya kasus ini kasusnya sudah lama. 2 tahun yang lalu. Ya, tidak kunjung selesai. Padahal kita juga, saya berlima sebenarnya hanya ikut serta. Sebenarnya kita sudah SP3. Tapi tetap dibuka lagi kasusnya. Ada apa? Saya minggu lalu dikirimin surat panggilan. Setelah itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Secara manusia, secara daging syok. Siapa yang gak syok? Pasti syok. Pasti takut. Pasti gemetar. Tapi saya langsung sujud di hadapan Tuhan. Saya serahkan perkara ini. Saya bilang, Tuhan tolong, biar Engkau turun campur tangan. Engkau tahu kebenaran bahwa kami akan mengatakan apa yang sebenarnya. Dan kami hanya terlibat. Dan kami tidak terlibat sesungguhnya. Kami hanya ikut serta. Karena diajak. Ya, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Dan saya kuatkan iman saya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, perkara ini begitu konflik. Sehingga sebenarnya persoalan ini masalah uang. Yaitu apa? Saya di bidang batu bara saat itu. Di bidang batu bara ada royalti, ada saham. Tapi kedua orang ini itu kakak beradik yang sudah ditahan 2 bulan yang kemarin. Dia ditahan, masalah royalti, ribut masalah uang. Dan tidak mau berdamai karena perjanjian yang waktu dulu pernah dilakukan perjanjian. Nilainya bukan kecil, saudara. Lumayan. Ya, dari 60M menjadi 30M. Dikurangin lagi 5M, terakhir 2M. Akhir kita damai. Saya bilang, udahlah. Jangan ribut-ribut masalah uang, saya bilang. Uang nomor 2, yang penting kita bebas, kita selesai dari masalah ini. Rezeki nanti Tuhan bisa berikan. Gantikan berlipat kali ganda, saya bilang. Tapi mereka, saya hanya orang Kristen sendirian, yang lain mereka semua dari seberang. Dan mereka bilang, tidak Wan, saya tidak akan mau sampai mati pun, saya bilang. Dia bilang begitu. Saya akan uber itu orang. Saya tidak akan mau mengalah. Karena mereka sudah kurang ajar, dia bilang begitu. Dari 60, 30,
5 sampai 2. Tapi saya bilang, udahlah. Mau ngapain lagi? Dia memakai kekuatan dengan powernya dia. Dengan kekuatan keuangan dia yang begitu besar dan kita tidak ada apa-apanya, saya bilang. Sudah, relakan saja. Biar Tuhan yang beracara. Terus kita nego selama seminggu. Setiap hari saya pulang. Dari pagi sampai jam 1 malam, kadang habis jam 3. Menguras pikiran, menguras tenaga. Saya sebenarnya udah nggak mungkin misalnya masalah ini. Karena ini berdua juga keras. Mereka juga lawan begitu keras. Tapi saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong lembutkan hati mereka. Baik di pihak kita maupun di pihak lawan. Supaya masalah ini dapat selesai. Masalah ini dapat terselesaikan. Kami dapat damai dan kami dapat bekerja kembali. Dan kami percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Allah, Tuhan kita Yesus Kristus sudah turun tangan. Dia akan hanya turun tangan. Dia juga menyertai kita. Bahkan dia juga memegang tangan kita. Supaya kita dapat keluar dari masalah itu dengan kekuatan tangannya. Percayalah. Dan saya yakinkan iman saya. Dia percaya saya. Walaupun ada intimidasi dari si iblis. Saya tidak mau kalah. Yakobus 4:7. Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kita punya otoritas. Kita anak Tuhan. Kita punya kuasa. Gunakan kuasa itu. Pakai kuasa itu. Tolak dia dalam nama Yesus. Maka dia akan lari daripadamu. Itu firman Tuhan. Saya imankan, saya percayakan, dan juga saya perkatakan kepada mereka. Akhirnya puji Tuhan. Minggu kemarin, kita selesai semua tanda tangan. Kita merelakan semua yang ada. Ya sudah dikembalikan. Sahamnya diambil, ya, royaltinya diambil, hanya diganti 2M. Tidak layak, saya tidak patut. Tapi ya udahlah, saya bilang, relakan saja. Dan saya tahu, di sini ada yang bermain. Itu siapa? Advokat kita bermain. Tapi saya bilang, sudahlah, ampuni saja. Biar nanti Tuhan yang beracara. Kita lihat, tangan Tuhan selalu menyertai orang-orang benar. Tangan Tuhan selalu menopang orang-orang yang benar. Pada akhirnya nanti engkau akan dimuliakan. Saya bilang berkatakan gitu. Perkatakan firman. Yakinkan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Dan kita harus sabar melalui masalah demi masalah. Dengan rendah hati dan sabar. Itu kuncinya. Nah, kita masuk dalam poin ketiga yang terakhir. Sikap rendah hati dan sabar membawa kita dekat dengan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Tanpa sadar, ketika kita sombong dapat menjauhkan diri dari Tuhan Yesus dan orang lain. Ya kalau kita sombong, Tuhan akan jauh dari kita. Tuhan membenci kesombongan. Dan orang-orang sekeliling kita juga akan meninggalkan kita. Allah menetapkan dirinya menentang orang yang sombong. Setiap orang tinggi hati adalah kekejian bagi Yesus. Ingat, orang yang sombong kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Haruslah kita rendah hati dan sabar. Mengandalkan Tuhan. Rendah hati yaitu mengandalkan Tuhan. Bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan dari segalanya. Seperti tadi saya bilang, bukan uang segalanya. Memang semua memerlukan uang, tapi uang bukan segalanya. Tuhanlah Yesus Kristus segalanya. Nah, seperti dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dengan yang sama dengan itu, yaitu kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Tuhan nomor 1, orang lain nomor 2, baru kita nomor 3. Itulah kunci dari hidup sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka hidup akan damai kepada semua orang. Dan tidak ada konflik lagi. Tidak ada keributan lagi. Kita mau rendah hati. Kita sabar. Jangan cepat-cepat kalau ada masalah marah-marah. Menjudge orang ini, orang itu. Tapi renungkan dulu. Bawa dalam hadirat Tuhan. Bawa dalam doa. Ya, apapun masalah saudara saat ini. Dalam masa pandemi seperti ini. Hati-hati. Banyak orang sikut sana, sikut sini. Mencari keuntungan sendiri. Dan tidak peduli lagi dengan dosa. Seperti yang saya alami saat ini. Mereka tidak peduli, padahal mereka punya segalanya. Apa sih
nilainya 0,25 per metrik ton. Sedangkan dia memiliki produksi itu 100.000 metrik ton. Nothing, saudara. Tapi karena keserakahan, kesombongannya, itulah dia. Tapi ya udah, kita sudah serahkan dan saya mengucap syukur dan terima kasih semua berjalan dengan baik. Begitu juga saudara saya, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, sakit penyakitkah, masalah keluargakah, keuangankah, pekerjaankah, bawa dalam tangan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya, sabar, tidak menyimpang kanan ke kiri, jangan dengan pikiran kita, tapi dengan bersama dengan Yesus. Ingat, firman Tuhan tadi katakan, dan Tuhan berkata, bila Tuhan Yesus turun tangan, bukan saja dia menyertai kita, tapi dia juga pegang tangan kita untuk dapat keluar sebagai pemenang. Karena tangan Tuhan yang kuat menolong, menopang saudara dan saya. Percayalah akan firman Tuhan. Percayalah akan janji-janjinya. Karena janjinya iya dan amin. Banyak orang yang mengatakan suatu kelalaian kalau tidak dijawab doa-doa kita. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu menolong kita. Dan keputusan Tuhan, keputusan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita mengeluh. Kenapa saya ini Tuhan? Kenapa saya begini, begitu menyalahkan Tuhan? Jangan pernah salahkan Tuhan. Apalagi mengatakan, ini seizin Tuhan. Tidak, saya tidak setuju. Ini seizin Tuhan. Karena seperti Raja Daud tadi. Dia melakukan segala sesuatu. Dia dapat musibah. Masalah sehingga anaknya itu mati walaupun dia sudah berpuasa. Ya, itu bukan kesalahan rencana Tuhan. Itu karena perbuatannya sendiri. Dia yang melakukan dosa dan kesalahan. Begitu juga banyak orang seperti itu. Seizin Tuhan. Tidak. Kalau seizin Tuhan berarti engkau setuju bahwa Tuhan ada dalangnya. Bahwa Tuhanlah skenario-nya. Dia sebagai sutradaranya. Tidak, saudara. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia tidak merancangkan yang tidak baik. Dia selalu merancangkan yang baik bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, menolong kita, dan memberikan kuasa dan otoritasnya. Yaitu dia tidak tinggal diam. Di waktu dia berangkat ke surga, dia memberikan roh yang sama itu, Roh Kudus, yang tinggal di dalam hati saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Dia menguatkan kita, memberikan kuasa dan otoritas. Pergunakan kuasa itu, pergunakan otoritas itu. Kerohanian dengan jasmani, jembatannya apa? Hanya satu, iman. Karena rohani tidak membutuhkan tubuh, membutuhkan jasmani. Dan kita ada jasmani. Ya. Orang itu dengan apa? Semua itu dapat terjadi. Tuhan mau bekerja sama dengan kita melalui iman. Baru segala sesuatu dapat terjadi. Kita bekerja sama dengan dia. Dan goalnya, ya kalau kita di dalam Tuhan, kemenangan demi kemenangan kita raih. Jadi kesimpulannya tadi, yang pertama, kerendahan hati dan sabar akan membimbing seseorang di jalan yang benar. Sikap kerendahan hati dan sabar membantu kita pada masa yang sulit. Ketiga, sikap kerendahan hati dan sabar membawa kita dekat dengan Yesus. Goal kita adalah keselamatan yang kekal. Memerintah bersama dia nanti kelak di surga. Kitalah umat pilihannya. Kuatkan teguhkan iman saudara. Lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, miliki sifat rendah hati dan sabar. Teruslah ingatkan diri saudara dan saya. Itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau begitu mengerti dan Engkau begitu peduli akan kami. Apapun masalah persoalan kami Tuhan. Kami percaya setelah kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau turun tangan. Bukan Engkau turun tangan saja, tapi Engkau terlibat di dalamnya. Dan Engkau memegang kami untuk melewati segala masalah yang ada. Supaya kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada menang. Karena tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih biar firman-Mu terus tinggal dalam loh hati dan pikiran kami. Sehingga menjadi logos, menjadi rema, berakar, bahkan berbobot lebat. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Iwan Cahyadi yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan diberikan kesempatan kembali untuk memberikan persembahan kita. Kami yang ada di tempat ini akan memberikan secara langsung, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Persembahan Bapak Ibu sekalian, baik itu kolekte, baik itu ucapan syukur, buah sulung, persepuluhan, diakonia, Bapak Ibu sekalian bisa berikan secara online, secara transfer di 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita bangkit bersama. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan yang akan kita berikan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Iwan Cahyadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang rendah hati. Bapak, terima kasih kami diberkati juga sepanjang minggu yang sudah kami lalui, baik melalui pekerjaan, baik melalui usaha, melalui rumah tangga, dan apapun yang kami kerjakan. Dan kini saatnya kami bersama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu, kami sadar kalau kami bisa memberi karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh diberkati, untuk boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan inilah wujud syukur kami di hadapan-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami, baik itu ucapan syukur, diakonia, buah sulung, kolekte kami. Sebab kami tahu berkat ini datangnya dari Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa setiap persembahan ini Tuhan mampu pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru dan mendukung pelayanan ibadah Zoom di GBI Viva Bogor. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tuhan, ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan untuk hambanya yang telah menjadi saluran berkat. Pastor Iwan, firman-Nya luar biasa, dan khususnya juga Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor. Kita tetap sabar, rendah hati, dan mengandalkan berharap hanya pada Yesus mata-mata. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau itu menjadi fokus Anda dan saya percaya
rancangan-rencana Tuhan akan digenapkan di kehidupan kekasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib Bapak. Sebab setiap firman Tuhan tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan kembali Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, inginkan, tergenapkan dalam perjalanan kehidupan jemaat GB Victorious Family Ministry Bapak. Sebab Engkau berfirman, Engkau memegang kami dengan tangan kananmu untuk memberikan pertolongan tepat pada waktumu Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10c Bapak, dan dengan golnya Tuhan tidak lain tidak bukan adalah keluar lebih daripada pemenang. Dan itulah merupakan warna bagian kehidupan kekasih Tuhan yang hidup dengan penuh rendah hati, sabar, dan mengandalkan, berharap, dan percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam masa pandemi COVID-19 khusus saat ini Bapak, kami mau berjalan bersama Engkau. Sebab kami tahu kalau kami ada bersama Engkau, firman-Mu digenapkan Roma 8 ayat 31. Maka siapakah lawan kami? Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Tapi selama Tuhan ada bersama kami, berjalan dalam kehendak, keinginan, dan dalam pimpinan Tuhan, goalnya kami percaya, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak, melalui hidup jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, dan seluruh Tuhan jajaran yang ada dalam ladang pelayanan, dalam pengembalaan hamba-Mu, Pastor Lida dan Pastor Hadi Tuhan yang sebagai pembina Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada, Engkau menyertai dan memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, dan pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami dapat bawa keluarga-keluarga kami, sanak famili kami, teman-teman kami, komunitas di mana kami berada. Kami imani percaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami, Tuhan kami percaya pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Karena mereka melihat Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau membela kami. Sehingga dalam masa pandemi COVID-19, justru Tuhan, Engkau akan beracara dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga kami menjadi satu kesaksian yang khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan. Jauhkan sekali lagi kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, apapun juga Tuhan. Tanpa izin-Mu Tuhan tidak menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Engkau izinkan apapun juga Tuhan, dengan tujuan goalnya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Bapa. Setiap masalah persoalan kami dapat yakini, imani, percaya, kami tetap dapat keluar lebih daripada pemenang. Karena kami punya Tuhan kami yang khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa, dan berikan kami Tuhan kerinduan untuk membawa Tuhan teman-teman sanak famili dalam ibadah Jumat Agung nanti Bapak. Pada tanggal 2 hari Jumat nanti Tuhan, kami ada bersama-sama dalam ibadah Zoom online Bogor Bapak. Engkau Tuhan menyadarkan, mengingatkan kami untuk membawa jiwa-jiwa untuk hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga. Sebab Engkau datang ke dunia tidak lain tidak bukan tujuannya untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni kami, untuk menolong kami, memberkati kami, dan memakai kami untuk hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk Tuhan juga berkat-berkat yang Tuhan izinkan melalui setiap kekasih Tuhan, setiap persembahan yang mereka berikan dengan penuh ucapan syukur, Engkau balaskan dengan khairan luar biasa ajaib, dan dapat dipergunakan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku damai.
memberkati.